Salam saudara, Shalom. kita akan mulai dengan kita pada sore hari ini. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan lalu berdoa. Tuhan engkau juru selamat. Tuhan
Kami semua bersepakat untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman yang disampaikan ini menjadi kekuatan dan bekal dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sertai pemberitaan firman ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Masih semangat ya walau hujan-hujan. Pada hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih judul tentang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, kita tahu ya, kanak-kanak manusia itu ada 3 proses, dari bayi menjadi anak-anak, lalu menjadi dewasa. Nah, sekarang sebelum saya mengulas tentang firman Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semua yang boleh kita jawab di dalam hati. Apakah kita di dalam ruangan ini, tidak terkecuali termasuk saya, sudah menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan? Nah, firman Tuhan adalah cermin bagi kita. Apakah kita ini masih bayi, kanak-kanak, atau dewasa? Jadi ketika firman Tuhan diberitakan, itu adalah cermin bagi kita, di mana kita bisa melihat di mana posisi kita sekarang. Kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 2. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, di sini dikatakan dan aku, itu adalah Paulus. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus bahwa dia tidak bisa berbicara kepada jemaat-jemaat di Korintus sebagai manusia rohani, tetapi sebagai manusia duniawi. Kenapa? Karena di jemaat Korintus pada waktu itu mereka masih bayi rohani atau kanak-kanak secara rohani. Nah, apa saja ciri bayi rohani atau anak-anak secara rohani? Yang pertama, hidup secara duniawi. Jadi anak-anak rohani itu berpikir seperti anak-anak, hidup secara duniawi. Kita tahu ya, anak-anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu pikirannya main. Kalau sudah SD kelas 1, kelas 2, itu belum tentu dia pikirannya lain, masih main. Disuruh belajar, ngambek, marah. Disuruh makan, enggak mau makan. Itu menandakan dia hidup secara dunia. Dia tidak berpikir Tuhanku itu siapa, kita harus ke gereja, enggak. Tapi dia berpikir satu kata aja, kalau anak-anak itu main. Yang kedua, emosi yang tidak stabil. Nah, bayi rohani ini atau anak-anak secara rohani ini emosinya enggak stabil. Pagi sukacita, damai sejahtera. Siang mulai panas, marah-marah. Sorenya sedih, nangis, berkelahi, bertengkar, tidak punya pengendalian diri. Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Pulang sekolah, lihat muka mamanya meremut, lempar tas, ditanya kenapa? Diam aja. Itu tandanya menandakan bahwa kita masih anak-anak. Baik, pikiran kita belum dewasa. Yang ketiga, tidak ada penguasaan diri. Nah, anak-anak itu tidak bisa menguasai diri. Kalau anak-anak
si B ini rebutan mainan, si A ngerebut punya si B. Bagi kita kan yang salah A kan, karena dia merebut mainan yang B. Tapi secara anak-anak dia pikir dia yang benar. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Oh, itu punya dia, bukan punya saya. Nah, yang keempat, tidak bertanggung jawab. Anak-anak itu tidak bisa dikasih tanggung jawab. Contoh aja bayi, itu gak bisa kita mandi ya. Dia mandi sendiri, masuk dalam bak sendiri, pakai baju sendiri. Oh, bayinya nangis. Oh, nangis ya, nenek ya. Nah, gak bisa dia minum susu sendiri, pasti harus diurus, dimandiin, dikasih makan. Nah, anak-anak atau bayi itu tidak bisa bertanggung jawab. Kita suruh misalnya nih anak kelas 1, kelas 2, kita suruh, "Nak, beliin mama garam ya." Dia pasti gak mau pergi, karena dia tidak mau mengemban tanggung jawab. Selanjutnya, egois. Nah, bayi atau anak-anak ini cenderung egois. Bagi dia, yang salah itu orang, diri dia yang benar. Yang paling kasihan itu dia. Kalau kita cerita nih curhat, misalnya ada 2 sahabat nih curhat, yang paling susah ini si B, tapi yang si A ini paling susah lagi ceritanya daripada si B. Itu menandakan dia egois, tidak mengasihi orang lain, tapi mengasihi dirinya. Orang yang mengasihi dirinya itu, dia tidak bisa melihat kesusahan orang lain. Bagi dia cuma dia yang paling susah, paling sedih, paling menderita. Aduh, untuk apa aku hidup ini? Aku ini manusia yang paling menderita. Nah, itu menandakan bahwa orang itu adalah bayi atau anak-anak secara rohani. Kemudian tidak berani menghadapi tantangan atau masalah dan persoalan. Ketika ada masalah, kerjaannya nangis, ngambek, ngurung diri dalam kamar, bikin status, galau, capek, lelah, cemburu, bikin status. Supaya apa, saudara? Supaya orang lihat, oh dia ini lagi dalam masalah. Mau saudara, ketika saudara punya masalah nih, sekarang saudara mau orang itu tahu masalah saudara atau tidak tahu? Kalau kita bikin status, berarti kita mengizinkan orang lain masuk ke dalam kehidupan kita, tahu segala sesuatu tentang diri kita. Nah, itu anak-anak itu nggak peduli, dia nggak mau ada masalah. Itu anak-anak. Nah, sekarang kita bandingkan lagi, yaitu dewasa rohani. Kita buka di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi ketika kita kanak-kanak, kita melakukan hal-hal yang disebutkan di atas ini. Nah, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Orang yang dewasa secara rohani yang pertama, dia hidup secara rohani. Dia bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dia tahu bahwa marah, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan itu
sama dengan penyembahan berhala. Artinya itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Jadi kalau orang dewasa secara rohani, dia bisa memilah mana yang baik, mana yang jahat. Kedua, dia disiplin secara rohani. Ketika dia pelayanan, dia disiplin, bertanggung jawab, dia datang. Ketika dia menjadwalkan dalam satu hari, dia harus berdoa jam sekian, dia disiplin. Tidak lewat dari jam yang dia telah tentukan di hari itu. Kemudian rela menerima didikan. Jadi orang yang dewasa secara rohani, hidup secara rohani, itu rela menerima didikan, rela menerima nasihat, rela menerima firman. Jadi ketika dia mendengar firman, oh ini sepertinya untuk aku ini, hamba Tuhan itu nyinggung saya. Nah, apakah itu disebut dewasa secara rohani? Tidak. Orang yang dewasa secara rohani ketika dia mendengar suara dalam hati nuraninya bilang itu firman untuk kamu, dia akan cek dalam dirinya. Oh ya Tuhan, benarkah ini untuk saya? Dia introspeksi diri. Dia tidak menyalahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman, tetapi dia mengecek dirinya. Itu orang yang dewasa secara rohani. Yang kedua, hidupnya berbuah, menjadi berkat. Orang yang dewasa secara rohani itu menjadi berkat buat orang lain. Nah, berkat di sini saudara tidak hanya saat kita memberi orang uang, tetapi memberi perhatian, kita mengasihi satu sama lain. Ada teman-teman latihan tamborin, latihan kah, kita saling menyapa, saling menegur, saling mengasihi. Itu adalah orang yang hidupnya berbuah menjadi berkat. Karena ketika orang dewasa secara rohani, itu hidupnya dinilai orang. Benar nggak dia ini udah pelayanan, udah berbahasa roh, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tapi lihat temannya begini, pelayanan buang muka. Nah, apakah itu dewasa secara rohani? Enggak, itu tidak jadi berkat. Ketika kita berdiri di sini, tapi kita masih buang muka sama orang lain, baik di dalam gereja, di luar gereja, berarti hidup kita tidak menjadi berkat. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang yang dewasa secara rohani, dia mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan itu dalam hidup kita? Seperti saya, apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan ini di dalam kehidupan saya? Apakah saya sibuk bekerja, tidak melayani? Apakah saya harus memikirkan uang terus, keluarga terus? Itu ada di dalam pribadi kita masing-masing. Setiap kita wajib bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih kehendak-Mu untuk aku? Mau jadi apa sih aku ini Tuhan? Nah, orang yang dewasa rohani, dia tidak bertindak menurut keinginannya sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Yang keempat, orang dewasa secara rohani punya integritas. Integritas itu adalah kata-kata sama dengan perbuatan. Kalau A, A, kalau B, B. Mirip dengan keras kepala, tapi bukan. Kalau keras kepala itu dia tidak bisa membedakan baik buruk. Semua nggak mau, semua terserah saya. Itu keras kepala. Kalau integritas, nomor satu itu kata-katanya bisa dipercaya. Kalau kita berjanji latihan jam 7, datanglah jam 7. Jangan lewat 10, lewat 15, bahkan jam 8 baru datang. Kasihan yang sudah menunggu. Lebih baik yang menunggu itu mengerjakan pekerjaannya yang lain, baru latihan sama-sama. Itu orang yang bisa dipercaya kata-katanya. Terus tidak berbohong. Kalau bilang saya ini mau makan, ya makanlah. Jangan izin pergi bilang mau makan, tapi ternyata nongkrong di bundaran. Itu bohong. Jadi kata-kata kita itu harus sama. Itu kita lihat di dalam Matius pasal 5 supaya lebih jelas.
yang 37. Ya, Matius pasal 5 ayat yang 37. Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat di sini artinya iblis. Bagaimana kita bisa pelayanan kalau kata-kata kita tidak bisa dipercaya? Ngomongnya A tapi realitanya B. Lebih baik saudara kita tidak usah ngomong. Tahu-tahu kita sudah bertindak aja. Misal nih saya mau nyumbang ya tisu sekian. Hari H saya nggak bawa tisu, alasan lupa. Nah itu tidak dewasa. Itu kata-kata yang tidak bisa dipercaya. Orang yang dewasa secara rohani punya integritas, itu kata-katanya harus bisa dipercaya. Kalau ngomong A, tepatilah A. Kalau B, ya B. Kemudian kita lihat lagi supaya lebih jelas tentang perkataan ya. Pengkhotbah pasal 5. Orang yang dewasa itu saudara, dia tidak sembarang berkata-kata. Dia lebih memilih untuk berpikir dulu sebelum dia berbicara. Itu orang dewasa. Berpikir dulu baru dia bertindak. Bukan bertindak dulu atau ngomong dulu baru bertindaknya kemudian. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jadi orang yang dewasa secara rohani kata-katanya itu sedikit, gak umbar sana umbar sini. Saya itu orangnya rajin loh. Di rumahku saya bangun jam 5, sudah kerja ini, kerja itu, gak ada istirahat setiap hari. Sibuk saya itu setiap hari. Ternyata kedapatannya gak ngapa-ngapain. Nah itu gak boleh. Misal izin ke sekolah, ternyata gak ke sekolah. Jadi kita harus berkata-kata itu sedikit. Lebih baik kita gak usah ngomong deh, daripada kita ngomong tetapi kita bohong. Itu tadi. Kemudian supaya lebih jelas, Amsal pasal 10 ayat 19. Saya bacakan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi orang yang dewasa itu menahan bibirnya sebelum dia ngomong macam-macam, sebelum dia berjanji, sebelum dia berkata apapun itu. Dia berpikir dulu, dia gak lekas bicara. Karena di dalam banyak perkataan, di dalam banyak bicara, itu pasti ada pelanggaran. Mungkin masuk kita A, kita ngomong masuk kita A, tapi kita berhadapan dengan orang ini dengan pikiran yang berbeda. Bisa aja orang itu nangkapnya kita ngomong A, nangkapnya B, C, D. Sedikit yang nangkap A. Kemudian kalau kita ngomong A, yang satu nangkap B, nanti disampaikan ke lain jadi C, jadi D, jadi E. Lalulah satu kata jadi 1000 kata. Nah, orang yang dewasa secara rohani, dia hati-hati sekali dalam berkata-kata. Dia nggak mau ngomong sembarangan atau yang tidak realita dengan hidupnya. Dia pasti berpikir dulu sebelum dia ngomong. Ada gunanya nggak yang saya ngomong ini? Bisa saya tepatin nggak ya kalau saya berjanji seperti ini? Itu saudara, itu kalau orang dewasa secara rohani. Kemudian orang yang bisa dipercaya itu tidak hanya dari kata-kata, tapi dari perbuatan. Nah ini sama hampir dengan kata-kata. Perbuatannya bisa diuji, bisa dipercaya, bisa dipegang. Kemudian orang yang berintegritas itu berkomitmen. Jadi dia berkomitmen sekali ikut Tuhan, ikut Tuhan.
Dia setia baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar. Dia enggak hari ini ikut Tuhan, besok jalan-jalan, lusa murtad dulu, tahun depan ikut Tuhan lagi. Enggak, saudara. Orang yang dewasa secara rohani dia berkomitmen, sekali Yesus tetap Yesus. Itu. Kemudian orang yang dewasa ini kebalikan dari anak-anak rohani atau bayi rohani. Kalau bayi itu tidak sabar, egois, tidak bertanggung jawab. Tapi kalau orang dewasa dia sabar. Ketika dia dimarahin, sekalipun itu bukan salahnya, dia sabar. Dia lebih memilih untuk diam, tidak membela dirinya. Oh, aku yang benar, kamu yang salah. Enggak, orang dewasa secara rohani dia memilih dia diam ketika dinasehatin. Itu tidak hanya diam secara nampak, tapi secara hati nurani. Orang yang dewasa dia tidak di depannya baik, di belakangnya buruk. Tetapi di depannya baik, belakangnya juga baik. Kemudian tidak egois. Nah, orang yang dewasa dia bisa melihat kesusahan atau penderitaan orang lain. Ketika orang itu lagi kesusahan, bukan kita jauhin, tetapi kita datangin. Kamu kenapa? Sakitkah? Ada masalah apa? Itu orang yang dewasa secara rohani. Bukannya malah ngomongin itu, kalau kata bahasa orang Pangkalan, lagi ja, melawan ja. Nah, kalau orang dewasa secara rohani dia tidak seperti itu. Dia tidak cuek sana sini. Siapa sih kamu itu? Enggak. Tetapi dia mengasihi, mengayomi. Kemudian bertanggung jawab. Tugas apapun, seberat apapun tugas yang dikasih sama orang ini, kalau orang itu dewasa dia pasti melakukannya. Dalam keadaan terjepit sekalipun, kalau orang dewasa secara rohani dia pasti bertanggung jawab. Kemudian mengasihi Tuhan itu sudah pasti. Ketika kita dewasa secara rohani kita pasti mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa bilang saya mengasihimu Tuhan, tapi kita benci sama orang lain? Contoh saya bilang saya mengasihimu Tuhan Yesus, tapi saya benci sama Hani, gak mau lihat mukanya, gak mau negur dia di jalan. Siapa sih? Itu bukan dewasa secara rohani. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya. Kemudian kita lanjut ya. Ukuran kasih itu memberi. Apa yang perlu kita beri? Itu tidak cuma uang, tetapi perhatian. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ada yang sakit kita bertanya, ketika ada yang susah kita bertanya, kita bantu, kita topang. Itu termasuk memberi. Kemudian belas kasih. Kita ada belas kasih sama orang. Ketika kita makan roti, orang di sebelah kita ini kelaparan, apa yang harus kita buat? Apakah kita berbagi atau makan sendiri? Aku makan di rumah aja, gak mau bagi dengan orang ini. Orang yang dewasa secara rohani, dia lebih memilih berbagi daripada dia harus kenyang sendiri. Kemudian kita memberi apa lagi? Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita pelayanan kita tidak menyepelekan, cuma doa persembahan, cuma tamborin, cuma WL di pemuda, siapa yang datang. Gampang aja musik itu hari Minggu, biar hari ini aja dicari, gak apa-apa. Gak bisa, saudara. Orang yang dewasa secara rohani dia tidak pernah menyepelekan pelayanan sekecil apapun. Meski cuma terima tamu itu penting loh. Karena ketika orang datang, orang dari luar itu datang, kalau penerima tamunya meremut, buang muka, kira-kira yang datang ini damai sejahtera? Enggak kan? Nah,
Pelayanan itu tidak ada yang besar kecil, sama di mata Tuhan. Tergantung kita lagi. Apakah kita mau melayani dengan segenap hati seperti khotbah Kakak Agus hari Minggu kemarin? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau dengan Tuhan kita setia, kita sanggup hujan-hujan ke gereja, duduk 1 jam mendengar firman. Kita harus begitu juga dengan pelayanan kita. Oke, itu masalah pelayanan. Bagaimana kalau soal sekolah? Ya lakukan seperti untuk Tuhan. Kita turuti apa kata guru. Bagaimana pekerjaan kita di rumah? Kita kerjakan dengan segenap hati kita. Tuhan, aku mengerjakan ini, aku melayani Engkau. Aku bukan karena ini, itu, dan lain-lain, tapi karena Tuhan. Jadi orang yang dewasa, dia itu melakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kemudian tanda kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani itu, saudara, tidak ditentukan oleh usia kita ikut Tuhan. Saya dari kecil ikut Tuhan sampai sekarang. Nah, kedewasaan kita itu tidak diukur dari umur kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ikut Tuhan. Kemudian yang kedua, jabatan kita. Apa sih jabatan kita di gereja? Misalnya kita pemain musik, kita WL, kita penari tangori. Nah, kedewasaan rohani kita itu tidak ditentukan oleh jabatan kita di dalam gereja. Ada banyak kok orang sudah pelayanan tapi kelakuannya masih anak-anak, banyak. Kemudian yang ketiga, karunia rohani. Nah, orang yang dewasa rohani itu tidak ditentukan dari karunia, karena karunia ini diberikan tanpa melihat baik ataupun buruknya seseorang. Kalau Tuhan mau kasih, ya kasih aja. Kayak kita dapat hadiah, itu kan tidak melihat kamu ini cantik atau enggak, ya kan? Tapi kemudian pengetahuan rohani. Setiap malam kita baca firman. Dari Kejadian sampai Wahyu kita hafal siapa Raja Israel, siapa itu penulis kitab Amsal, siapa itu Raja Salomo. Kedewasaan kita tidak ditentukan oleh pengetahuan kita secara rohani. Ada banyak orang yang sekolah Alkitab tetapi dia tidak dewasa dalam rohani. Buktinya apa, saudara? Orang yang tidak dewasa secara rohani masih suka marah, masih suka tersinggung. Lihat orang lain sibuk, dia santai sendiri, nggak masalah, dia aja, itu tugas dia kok, bukan tugas saya. Nah, Tuhan mau kita itu menjadi dewasa secara rohani. Jangan anak-anak terus. Kita aja manusia secara fisik, kita dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Masa kita mau jadi anak kecil terus? Gak dikasih es krim nangis, gak dikasih mainan nangis, ngelapor. Kan enggak kan, kita mau jadi dewasa. Nah, supaya kita menjadi dewasa rohani, itu gimana sih caranya? 1, tunduk pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan suruh saudara lakukan, lakukanlah itu. Kalau Tuhan suruh saudara pelayananlah. Kalau Tuhan suruh saudara berdoa, berdoalah, jangan ditunda. Kemudian bertobat secara paradigma. Pikiran kita ini harus dirubah. Sifat mengasihi diri itu memang sudah ada dalam diri kita. Tetapi ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita ini sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal. Jadi kita ini gak punya hak lagi atas hidup kita. Sehingga apa, saudara? Kita harus mengganti pemikiran kita ini menjadi pikiran Kristus. Tuhan Yesus itu mengasihi manusia tidak memandang baik buruknya, jelek cantiknya, hitam putihnya, sipit bulat matanya. Enggak. Tuhan mengasihi semua manusia. Kemudian mengejar kepenuhan Kristus.
Nah, ketika kita berkomitmen untuk ikut Tuhan, kita harus mengejar kepenuhan di dalam Kristus. Kalau ada yang belum dibaptis Roh Kudus, berdoa, mintalah sama Tuhan untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Bagi saudara yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, pertahankan itu, kejar itu, jaga itu. Karena ketika saudara tidak menjaga Roh Kudus itu bisa pergi. Apalagi kalau saudara, saya tidak bilang itu suara Tuhan, suara hati nurani, kamu berdoa, enggak Tuhan nanti, kamu berdoa. Satu kali masih ngomong, 2 kali ngomong, 3 kali, 4 kali itu diam. Nah, kalau sudah diam itu tanda bahwa kita mendukacitakan Roh Kudus. Saya tidak jauh membahas tentang mendukacitakan Roh Kudus, tetapi supaya kita menjadi orang yang dewasa, jaga itu Roh Kudus. Bagi saudara yang belum dibaptis, berdoalah, minta Tuhan baptis dengan Roh Kudus. Bagi saudara yang sudah, jaga itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Kemudian menang atas ujian dan godaan. Ketika kita menghadapi masalah, kita itu menjadi orang yang menang. Orang yang dewasa rohani itu tidak terjadi dalam 1-2 malam, seperti cerita dongeng 1001 malam, tetapi melewati proses demi proses. Seperti kita sekolah, supaya kita bisa naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kita melalui ujian. Dan kalau kita menang atas ujian kita itu, kita naik kelas. Begitu juga sekolah kehidupan. Kita diuji dengan berbagai hal, dengan masalah persoalan. Saudara mungkin diremehkan, saudara mungkin dianggap sebelah mata. Itu adalah ujian bagi hati kita, bagi diri kita. Bisa nggak kita sabar menghadapi masalah kita? Kalau kita bisa sabar menghadapi masalah kita, maka kita bisa menang atas ujian. Kemudian menang atas godaan. Kadang kita tergoda, malam minggu ini hujan dingin, enaknya di rumah nonton drama Korea. Nah, orang yang dewasa rohani, supaya kita bisa menjadi dewasa, kita harus mengalahkan keinginan daging kita. Kita harus mengalahkan godaan-godaan yang datang. Kalau kita mau menjadi dewasa secara rohani. Nah, dari firman yang saya sampaikan ini, saudara, sudah bisakah kita menilai sampai di mana kedalaman kita, kedewasaan kita? Apakah pada hari ini, pada malam ini, kita masih bayi, anak-anak, atau kita sudah dewasa? Ketika kita dengar firman, kalau kita masih tersinggung, berarti kita masih bayi, masih anak-anak. Ketika kita pelayanan yang satu lebih bisa dari kita cemburu, iri hati, berarti kita masih anak-anak. Kalau kita ditegur, marah, gak terima, punya aku yang paling benar, berarti kita masih anak-anak. Orang yang dewasa, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia berkomitmen, bisa dipegang kata-katanya. Karena kalau kita mau menilai karakter seseorang, bisa dipercaya atau tidak, lihat dalam hal janji, kata-katanya, dalam hal uang. 3 ini kan, janji, kata-kata, dan uang. Kalau salah satu ini sudah ada yang tidak bisa dipercaya, berarti orang itu tidak berintegritas. Bagaimana kita bisa jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan? Kalau sama manusia aja kita nggak bisa dipercaya. Mari kita semua menjadi dewasa secara rohani. Karena apa, saudara? Orang yang dewasa secara rohani itu adalah orang yang punya iman yang teguh, kuat dalam pendiriannya. Saya mau memberi satu contoh di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Markus pasal 7. Ayat 24. Perempuan
perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Ini adalah contoh seorang perempuan yang dewasa secara pemikiran. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Jadi ketika Yesus pelayanan, dia berangkat, kemudian dia pergi ke daerah Tirus. Maksud Tuhan Yesus, dia mau istirahat sebentar dari pelayanannya. Tetapi orang-orang kedatangannya itu di daerah Tirus itu nggak bisa dirahasiakan. Orang-orang pada tahu kalau Tuhan Yesus lagi datang. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Nah, jadi di tempat itu ada seorang perempuan punya anak satu. Punya anak perempuan. Anak perempuan ini kesurupan. Kita sudah tahu ya, teman-teman yang ikut pelayanan kemarin, bagaimana menghadapi orang kesurupan setiap hari. Waktu kita datang, dia berhenti kesurupannya, kita pulang dia kesurupan lagi. Bagaimana capeknya menghadapi orang seperti itu. Nah, mungkin ibu ini sudah putus asa. Gimana sih nyadarkan anakku ini dari kesurupannya? Nah, dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Lihat, orang yang dewasa secara pemikiran, secara rohani, ketika dia mendapat masalah, dia mendengar tentang Yesus, dia tidak menangis, mengeluh dan menyalahkan Tuhan, tetapi dia datang tersungkur, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Zaman bangsa Israel dulu ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, orang non-Yahudi ini tidak boleh gabung ke orang Yahudi. Jadi ada apa namanya bahasanya sekarang itu? Rasis. Nah, ada rasis pada zaman itu. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Poinnya saudara ada di ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Anak-anak di sini maksudnya orang Israel, orang Yahudi. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang ngomong ini saudara siapa? Tuhan Yesus. Kalau orang tidak dewasa secara rohani, dia pasti bilang, bagaimana kok seorang Tuhan kok ngomong kayak gini? Saya ini perlu pertolongan, anak saya kesurupan mau mati. Saya ini perlu pertolongan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan jawab? Tidak patut mengambil roti atau makanan atau firman atau mujizat untuk orang-orang Israel, untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang di dalam Tuhan ini. Dan melemparkannya kepada siapa? Anjing. Jadi Tuhan Yesus mengumpamakan orang di luar Yahudi, non-Yahudi itu sebagai apa saudara? Anjing. Kalau orang yang baik rohani atau anak-anak rohani, dia udah kutuk itu Tuhan Yesus. Benar atau enggak? Yo, kita sekarang aja loh, mah minta uang dong. Enggak, mama enggak ada uang. Udah lari, nangis masuk kamar. Ditegur sedikit ngambek, mukanya meremut, nangis. Bagaimana dengan perempuan ini saudara? Dia kesusahan. Di sini tidak diceritakan bagaimana cara dia datang sama Tuhan Yesus. Tersungkur. Orang yang tersungkur itu saudara berarti dia itu berlutut. Kalau kebiasaan pada bangsa Israel itu berlutut, kepala tuh sampai menyentuh tanah. Bayangkan perempuan ini dalam kesusahannya, kesesakannya, masalahnya. Mungkin waktu itu dia menangis, Tuhan tolong saya, sembuhkan anak saya. Kalau orang yang tidak dewasa atau anak-anak, dia pasti sudah kutuki Tuhan Yesus dan berlalu pergi. Tetapi tidak dengan perempuan ini. Kita baca lagi. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
ini, saudara. Kita lanjut. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Seandainya perempuan itu tersinggung, sakit hati dan marah, mungkin kita tidak melihat cerita ini di dalam kitab Injil. Kita nggak akan lihat ayat ini di dalam Markus pasal 7 ayat 24. Dia pasti tidak menerima mujizat, tidak menerima kesembuhan bagi anaknya. Nah, yang bisa kita pelajari dari perempuan ini, pertama dia gigih. Ketika dia ditolak, dia tidak menyerah. Itu orang yang dewasa secara rohani. Kemudian dia menjaga hatinya. Ketika Tuhan Yesus, kalau manusia menolak itu kan wajar. Manusia sama-sama manusia. Kita kalau manusia menolak kita masih bisa datang sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang sudah tolak gimana? Ini kan Tuhan Yesus ini. Tapi perempuan itu dengan gigih, dengan tenang dia jawab, benar Tuhan, aku ini gak layak, tapi aku mau kamu melakukan mujizat untuk anakku. Kalau kita masih anak-anak rohani, kita gak bisa dapat berkat Tuhan. Kita gak bisa dapat mujizat Tuhan, pertolongan. Tapi ketika kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, dewasa secara rohani, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan hari demi hari, pertolongan Tuhan hari lepas hari. Kenapa? Mungkin saudara bertanya saat ini, kenapa kok Tuhan Yesus sebagai Tuhan kok kejam banget sih, sampai bawa-bawa kata-kata yang tidak baik? Tuhan sedang menguji perempuan ini. Bagaimana sih respon perempuan ini? Tuhan sedang menguji. Kalau saat ini kita ada di dalam masalah, di dalam tekanan, mungkin kita bingung, itu Tuhan sedang menguji kita. Mampu gak kita menang atas masalah dan persoalan kita? Kalau kita bisa menang, berarti kita dewasa secara rohani. Dan kesimpulan khotbah saya pada malam hari ini, mari kita semua, tidak terkecuali saya, seperti yang saya katakan di awal firman tadi, kita sama-sama bertumbuh menjadi dewasa. Jangan lagi jadi anak-anak. Kalau ada keluhan, datanglah, ngomong baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Kalau berjanji, tepatilah, jangan ingkar janji. Karena Tuhan itu mengasihi kita semua, mengasihi saudara, dan Tuhan itu punya rencana atas hidup saudara. Amin. Buat firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Agus. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang dikabulkan pada sore menjelang malam hari ini. Kami diingatkan kembali, kami ditegur, kami diajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan melalui sikap kami, melalui perilaku kami yang semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati kakak ayah yang sudah memberkati melalui firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Bagi Kau memberkati dalam usaha dan pekerjaannya, bahkan dalam keluarga dan pelayanannya. Kau buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan melalui kehidupannya dan keluarganya. Seluruh pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan pada malam hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka senantiasa. Kau tambah-tambahkan hikmat karunia atas setiap mereka. Seluruh kami sidang pemuda pada malam hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap sekolah kami, studi kami, kuliah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, terlebih dan pelayanan kami. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat atas setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami, sehingga kami tiba di tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima
Terima kasih Yesus, Kau sudah hadir dalam kepada kami pada malam hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya semuanya menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pada kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, firman kita pada sore menjelang malam hari ini. Jadwal ada di grup, seperti biasa bisa dilihat. Kemudian untuk seragam sudah saya share ukurannya berapa. Nanti bisa, kalau mau diukur lagi saya ada bawa meterannya. Nanti bisa sama Kakak Maria setelah ibadah ini. Kemudian yang kira-kira tabungannya masih belum cukup bisa dilunaskan untuk kita bisa membayar bajunya. Untuk ukuran nanti bisa langsung ke Kakak Maria. Sudah ada harganya, semua ada di grup ya. Itu sudah jelas semua, ukuran sekian sampai sekian, harganya sekian. Itu sudah termasuk ongkir. Sudah saya kalkulasi, jadi kita aman. Demikian dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus.